Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Pangestu. Saya di sini akan menjelaskan proposal proyek kita yang akan digunakan untuk perusahaan Kemah Musik Selaras. Ini covernya. Lalu ada latar belakang. Di sini latar belakang adalah perkembangan musik Indonesia terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi secara keseluruhan. Jadi di Indonesia itu teknologi musik itu semakin tinggi dan minat masyarakat pun juga ikut naik. Makanya jasa sound system itu butuh dan akan digunakan di event-event selanjutnya, karena event-event juga event-event seperti hajatan atau sunatan itu tingkat itu grafiknya meningkat. Tapi dikarenakan belum lama ini ada virus COVID, mungkin grafiknya sedikit turun karena kan lockdown. Lalu maka diperlukan aplikasi berbasis web agar mudah mempromosikan produknya dan membuat customer tertarik untuk menyewa serta mempermudah customer dalam hal transaksi di dalam aplikasinya. Itu benar, karena web itu memudahkan sekali ya. Web itu memudahkan untuk promosi, transaksi dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang dialami GMS saat ini adalah belum adanya promosi, ya. Karena di GMS ini belum ada promosinya, jadi untuk nyari relasinya juga masih tergantung untuk mencari customer masih tergantung relasi saudara-saudara. Kan ini juga perusahaan udah jalan 12 tahun, jadi ya udah banyak sih customernya. Tapi kalau untuk daerah-daerah di luar Jabodetabek itu masih kurang GMS. Nah, makanya kita sebagai tim pembuat aplikasi ini ingin membuatkan aplikasi web untuk perusahaan tersebut. Lalu ada manfaat yang akan diperoleh oleh GMS nanti, yaitu mempermudah dalam mencari customer, karena yang nyamperin tuh customer ya. Karena kita mempromosinya makin bagus karena menggunakan web. Mempermudah dalam hal transaksi, akan sangat memudahkan customer. Lalu mempermudah dalam mencatat data customer. Ya, di GMS ini dia database-nya masih diketik secara manual. Nah, itu masih masalah ya, karena data itu penting untuk mencatat kedepannya apakah pesanan kita lagi kurang tahun kemarin atau apa, atau ada kendala harus kita perbaiki lagi. Itu sangat perlu. Nah, dikarenakan GMS ini masih mencatat manual, jadi kan datanya pasti hilang-hilangan. Lalu selanjutnya adalah fitur aplikasi. Nah, yang tadi sudah saya bilang, maaf tadi sempat ke skip. Nah, saya ingin menunjukkan ini. Di proposal harus ada problem, vision, benefit, deliverables, success criteria, deadlines, plan or approach, cost or budget. Nah, dalam proposal kita sudah ada problem, yaitu identifikasi masalah. Sudah jelas ya, karena GMS masih sulit untuk memproduksi dan database-nya masih dihitung manual. Itulah sebabnya kita membuatkan aplikasi web, karena itu solusi yang paling tepat menurut saya. Lalu ada vision. Visionnya itu adalah dalam kedepannya, bila virus ini sudah baikan atau menurun, event-event akan ada lagi. Event-event akan beranjak naik lagi menurut saya, dan penyewaan sound system itu sangat dicari orang kalau memang belum ada yang nyari, kalau belum ada yang punya sound system gitu. Kan kalau di gedung-gedung biasanya sudah ada. Nah, tapi kan kalau hajatan atau sunatan kan belum. Nah, itu vision dari kami, pandangan ke depan kami ya. Ini adalah aplikasi ini akan bagus untuk perusahaan, akan bagus sangat sekali. Lalu ada benefit itu tadi ada di manfaat.
Yaitu manfaatnya akan diperoleh GMS sebagai berikut: mempermudah dalam mencari customer, mempermudah dalam hal transaksi, mempermudah dalam mencatat data customer. Nah ini nih visinya. Terdapat pula manfaat jangka panjang di dalam aplikasi web ini, yaitu dapat bertambahnya customer dari tahun ke tahun. Semakin banyak web dikunjungi, maka semakin bagus dan semakin banyak yang mengetahui web tersebut. Soalnya pasti search engine, bila trafficnya gede, traffic web gede, pasti search engine akan merekomendasikan web tersebut. Dan itu sangat bagus untuk perusahaan kalau webnya sudah dikunjungi oleh banyak orang. Ini adalah benefit. Ini masuknya adalah deliverables itu cara kita mengantarkan aplikasinya, yaitu ya fitur aplikasi ini. Proyek pembuatan aplikasi ini membuat aplikasi penyewaan jasa sound system secara online. Aplikasinya akan dibuat adalah aplikasi penyewaan jasa sound system berbasis web. Pengguna hanya memerlukan browser dan akses internet untuk mengaksesnya. Jadi sangat mudah karena hanya menggunakan web. Jadi spesifikasi HP atau laptopnya atau PC-nya ya kecil, ya yang penting bisa mengakses web. Selanjutnya adalah sukses kriteria. Sukses kriteria kita adalah ini. Nantinya aplikasi web ini akan mempunyai fitur seperti berikut. Itu adalah sukses kriteria kita. Jadi itulah acuan kita. Nah, customer dapat memilih jasa sesuai yang diinginkan. Customer dapat melakukan transaksi langsung di dalam aplikasi, itu yang paling penting. Admin dapat menambah jasa di dalam aplikasi. Jelas, mungkin sound system GMS akan menambah jasanya. Jadi kita pikirkan itu misalkan seperti bukan jasa sound system saja, seperti jasa penyewaan panggung, jasa fotografi kan masih masuk kan. Kalau untuk event-event hajatan atau lainnya. Lalu admin dapat mencatat data customer dalam aplikasi. Ini termasuk dari masalah kita yang tadi. Selanjutnya kita sudah menjelaskan problem, vision, benefit, deliverable, success criteria. Selanjutnya ada faktor deadline atau plan. Project plan kita yaitu tim kami berjumlah 4 orang yang terdiri 1 project manager yaitu saya, lalu analis yaitu Ayati, desainer yaitu Davin Fasyadia, lalu programmer yaitu Diki Firmansyah. Lalu use case-nya akan seperti ini. Use case-nya ada aktor, user. Jadi aktor atau user akan bisa mengorder transaksi, cek history yang ada dalam aplikasi. Nah, aktor GMS dapat memonitor hal tersebut. Itu seperti siapa sih yang order, siapa sih yang transaksi. Kita lihat dulu history order kita udah berapa banyak. Lalu si user juga bisa mengakses new jasa yang dibikin oleh GMS. Nah, kan kita emang tujuan kita juga salah satunya itu yaitu membuat new jasa. Siapa tahu perusahaan ingin maju seperti itu. Baiklah, kita masuk ke jadwal project. Kalau jadwal project kita akan lebih jelasnya lihat di Microsoft Project. Tapi di gambar juga cukup jelas sih kalau tinggal di zoom aja. Nah, perencanaan proyek. Ini tahap perencanaan awal atau perencanaan proyek, yaitu kita pembahasan proyek. Saat kita dikasih tugas ini, kita langsung pada minggu itu membahasnya, yaitu pada tanggal 5 ini harusnya ini. Ya di 5 ini kan. Ya di tanggal 5 bulan Maret 2020, saya ingat itu minggu pertama aplikasi Rapid. Saya skip dulu sebentar. Ya, saya skip karena saya memakai aplikasi trial jadi hanya 10 menit. Jadi kita lanjutkan, yaitu pembahasan project. Tadi kita membahas project apa yang ingin kita garap. Nah, kebetulan saya belum cerita. Jadi GMS ini kebetulan punya bapak saya, usaha punya bapak saya. Jadi saya ingin membantu bapak saya agar lebih mendapat banyak customer. Lalu ada survei perusahaan. Survei perusahaan ya, kita perusahaan kebetulan ini belum terjadi maraknya COVID. Jadi pada minggu itu kita survei ke perusahaan selama 4 hari. Lalu proses analisa masalah,
analisa masalah dan requirement, kita mencari masalah dan apa sih yang akan dibutuhkan oleh aplikasi ini, apa aja yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini, apa aja requirement yang dibutuhkan oleh perusahaan, apa masalah perusahaan. Itu terjadi di analisa masalah dan requirement, yaitu kita mengolahnya 9 hari, yaitu dari tanggal 11 sampai tanggal 23 Maret. Belum lama ini berarti kelar. Lalu perancangan aplikasi, desain UML. Desain UML tadi yang sudah bisa Anda lihat, ada use case-nya, kebetulan use case dan activity diagramnya sudah jadi mungkin nanti ada di laporannya si Davin. Lalu desain mockup juga sudah jadi, tapi case-nya belum final karena kita masih ingin bertanya kepada perusahaan seperti apa tampilan yang diinginkan, karena ya juga virus COVID ini kita jadi agak susah untuk nemuin perusahaan, tapi kita masih kontak WA. Lalu proses pembuatan ini yang memakan waktu yang lama, yaitu hampir sebulan, dari 1 April yang kemungkinan besok untuk dilakukan oleh programmer, lalu berakhir sampai Mei. Di sini saya belum menjelaskan, yaitu kita mengambil cuti atau libur selama Sabtu dan Minggu, karena ya di projectnya juga auto Sabtu Minggu, kita juga pasti butuh istirahat untuk membuat project. Jadi Sabtu Minggu itu waktu yang bagus untuk mengambil istirahat. Jadi kita mengambil hari 2 minggu. Jadi mungkin di sini agak lengkap atau kok pas dihitung-hitung kok nggak 90 hari, padahal ini sampai Maret loh, sampai 27 Maret gitu kan. Nah, dikarenakan itu liburnya agak banyak dan kadang-kadang ada 2 tahap dijalankan bebarengan hari itu juga. Kan ini kita berbasis rapid. Seperti itu. Lalu testing prototype 1 hari itu akan ditesting oleh saya dan perusahaan. Lalu ada penyempurnaan, takutnya misalnya prototipenya masih ada error atau kurang disukai oleh perusahaan, kita akan melakukannya di situ. Lalu testing lagi sehari, sudah selesai, lalu closing. Laporan akhir kita akan membuat seminggu dan closing project adalah 2 hari. Lanjut ke proposal project, yaitu cost dan specification hardware dulu. Nah, kan yang sudah saya bilang, user hanya membutuhkan PC yang kentang, bisa dibilang ya. Bahasa zaman sekarang kentang, versi XP ke atas, browser any web support browser. Jadi PC apa aja yang support sama web. Dan yang saya sarankan webnya itu pakai Chrome atau Mozilla. Mobile juga bisa pakai browser bawaan mobile atau browser yang bisa Anda download, yaitu seperti UC atau Chrome. Ini saya tidak promosi ya, saya hanya menyarankan. Lalu biaya langsung personil. Di sini ada main days rate yaitu 20.000 untuk manajer proyek, analis 10.000, desainer 10.000, programmer 15.000. Di sini saya menentukan dengan kemampuan kita, karena kita juga bukan fresh graduate, masih dalam kuliah, belum bekerja juga. Terus saya juga selidiki teman-teman saya juga belum ada yang punya pengalaman kerja. Nah, jadi nggak usah mahal-mahal lah ya. Untuk durasi kerja saya sendiri, karena saya manajer proyeknya, pasti harus mengontrol proyeknya, yaitu 90 hari durasi saya. Jadi bila dikalikan 90 hari itu 1.800.000. Lalu analis hanya bekerja 16 hari pada tahap awal tadi, itu 160.000, dan desainer hanya bekerja 7 hari, yaitu hanya mendapat 70.000. Lalu programmer tadi yang hampir 1 bulan dan plus testing tadi yaitu 450.000. Biaya langsung personel kita hanya membutuhkan server, domain, dan diskusi antar instansi kita hitung, yaitu jadinya adalah 670.000. Ini juga kayaknya biayanya belum pasti, dikarenakan kan pasti agak berubah-ubah ya. Dan ini kan ya mungkin sih final juga, karena kita juga jarang berubah biayanya. Lalu rekapitulasi biayanya yaitu biaya langsung personilnya 2.510 yang sudah tadi dihitung, lalu biaya non personil ada 670. Kita subtotalkan dan ditambahkan PPN 10%, yang hasilnya menjadi 3.498.000. Nah, ini masuk ke tadi fitur, yaitu cost atau budget. Berarti proposal kita sudah mencakupi semua ini.
yang disarankan oleh Pak Suhendi. Lalu kesimpulan, untuk menarik perhatian customer dan menyebarkan luas produk lebih baik lagi memerlukan aplikasi penyewaan sound system berbasis web. Proposal telah kami rancang dengan sedemikian rupa agar perusahaan dapat menerima dan mempertimbangkan segala aspek. Jadi agar selanjutnya dapat kami jalankan proyek aplikasi penyewaan sound system ini, mohon perusahaan untuk diterima proyek kita. Tapi ya berhubung perusahaan ini punya bapak saya, kita sudah mendapat persetujuan dan bapak saya sudah mau untuk menggarap ini. Jadi segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.